Malam itu, Denny Darko duduk di ruang kerjanya yang remang. Tumpukan kartu tarot berserakan di meja. Di sampingnya sebuah lilin hitam bergetar nyalanya. Ia sudah lama mendapat petunjuk gaib yang memaksanya menyingkap tabir di balik kehidupan. Ayu Ting Ting, pedangdut cantik yang kariernya seperti tak pernah surut meski badai gosip terus menimpanya, yang lebih membuat merinding. Bukan hanya Ayu yang dijaga, tetapi juga putri semata wayangnya Bilqis. Melalui ritual khusus, Denny mulai menatap lilin. Bayangan samar muncul. Suara-suara lirih seolah berbisik di telinganya. Kau mau melihat siapa yang menjaganya? Siapkah kau? Denny menarik napas, meraih selembar kartu tarot di High Priestess. Ia terkejut. Sosok ini mewakili rahasia, penjaga gerbang mistis. Dia perempuan, bukan manusia biasa, gumam Denny. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar di sudut ruangan. Denny menoleh, melihat bayangan Bilqis, namun sosoknya membesar, membaur dengan sesosok perempuan berjubah hitam. Dari balik kerudungnya, mata merah menyala, mulutnya terkunci oleh benang hitam. Hari berikutnya, Denny mendatangi seorang kuncen di pinggiran Depok. Menurut penuturan sang kuncen, Ayu Ting Ting konon tak sengaja mewarisi penjaga dari garis leluhur, Nyai Cantik Mayang Sukma. Roh halus penunggu pesugihan asmara, Nyai Mayang dikenal sebagai penarik simpati, penggiring rezeki lewat jalur selebritas. Dialah yang dipercaya membuat Ayu selalu laku di layar kaca, meski diterpa hujatan. Bahkan para lelaki yang mendekat seringkali jatuh satu persatu, karena aura Nyai Mayang menjaga sang majikan tetap berada di atas, yang lebih mencengangkan. Saat Bilqis lahir, sang sosok ikut menitis pada putri kecil itu, sehingga Bilqis pun terlindungi dari energi jahat, namun juga terkunci dalam lingkaran magis. Siapapun yang coba mencelakai Bilqis, konon akan mimpi buruk, sakit mendadak, bahkan hilang kewarasan. Denny kaget. Kalau benar ini warisan leluhur, bisa jadi Ayu pun tak sepenuhnya sadar. Sang kuncen hanya tersenyum. Ada perjanjian, Mas Denny. Tak semua orang sanggup memutusnya. Malam Jumat Kliwon, Denny memutuskan melakukan penerawangan terakhir. Ia menyalakan dupa menyan hitam, menebar bunga 7 rupa, lalu duduk bersila di kamar meditasi. Kartu tarot diletakkan mengitari mangkuk air. Beberapa menit meditasi, tiba-tiba wajah Ayu Ting Ting muncul di permukaan air, lalu mengabur menjadi sosok Nyai Mayang. Tubuhnya menjelma ular putih besar dengan rambut panjang menjuntai. Lilitan, ular itu merangkul Bilqis yang tampak tertidur pulas di pangkuannya. Aku hanya penjaga, aku menuntut setia. Siapa berkhianat hilang cahaya. Bisikan itu menggema di telinga Denny. Mendadak ruangan bergetar, lilin padam sendiri. Denny terhenyak. Sebuah cakaran halus tampak di lengannya. Bekasnya membiru, tanda bahwa sosok ini menandai siapa saja yang mencoba membongkar rahasia dengan suara serak. Denny menutup penerawangan. Tidak semua hal harus dibuka. Kadang, kunci hanya bisa dijaga oleh pemiliknya. Setelah ritual itu, Denny Darko memperingatkan siapapun yang ingin tahu lebih jauh. Ayu Ting Ting di balik pesonanya memang punya payung gaib yang kuat. Namun sosok Nyai Mayang tak suka dipanggil sembarangan. Siapa saja yang usil, konon akan dihantui mimpi buruk bertemu ular putih bermata merah. Maka, biarlah Ayu Ting Ting tetap bersinar di atas panggung. Bilqis tumbuh dengan penjagaan sang Nyai. Sampai suatu saat, perjanjian itu mungkin akan diwariskan lagi, entah pada siapa. Karena di dunia mistis, tak ada yang banner-banner gratis. Dan Denny Darko hanya berbisik, percayalah, di balik gemerlap artis, selalu ada kegelapan yang menjaga. Setelah penerawangan itu, Denny Darko menggali serita-serita gelap yang beredar di kalangan pekerja hiburan. Ternyata, bukan sekali dua orang mencoba menggoyang posisi Ayu Ting Ting. Baik lewat gosip murahan, fitnah sengaja disebar, sampai black campaign agar popularitasnya jatuh. Anehnya, beberapa di antara mereka mengalami nasib ganjil. Salah satunya adalah seorang penyanyi pendatang baru. Sebut saja namanya Rani. Dulu Rani pernah sesumbar di ruang make-up, menyebut Ayu panjat sosial, meremehkan kariernya. Malamnya, Rani mengunggah Instastory dengan kata-kata sindiran pedas. Tapi keesokan paginya, ia ditemukan di apartemennya dalam kondisi tubuh penuh luka cakaran halus. Dokter tak bisa memastikan penyebabnya. Rani mengaku bermimpi dikejar ular putih raksasa. Lilitannya membuatnya tak bisa bernapas. Tak lama, karier Rani meredup. Sakit-sakitan, orang-orang pun mulai bisik-bisik. Itu gara-gara berani nantangin penjaga Ayu. Lain lagi cerita salah satu produser acara televisi. Dia sempat berselisih soal bayaran, lantas membatalkan kontrak Ayu secara sepihak. Malamnya, ia mengadakan syukuran, tapi lilin-lilin di rumahnya padam mendadak.
lampu berkedip-kedip. Lalu istri dan anaknya kerasukan. Suara perempuan tua terdengar merintih di sudut rumah. "Jangan usik milikku." Sejak itu, sang produser trauma. Ia mendatangi paranormal untuk meminta maaf secara batin. Kabarnya, ia masih sering mendengar suara Nyai Mayang berbisik di telinganya. Sebelum tidur, tak sedikit yang bertanya, apa Ayu Ting Ting tahu bahwa ada penjaga semistis itu? Beberapa orang dekat percaya, Ayu memang sering merasakan kehadiran sesuatu di sekitarnya. Namun, saat Bilqis lahir dan sering menangis tengah malam tanpa sebab, Ayu mulai resah. Konon, di suatu malam di tahun 2022, Ayu diam-diam mendatangi seorang guru spiritual di Cirebon. Ia membawa sejumput rambut Bilqis, bunga melati, dan air dari 7 sumur. Ritual pemutusan dilakukan. Air kembang disiram di atas batu hitam besar. Tapi, saat mantra penolak ikatan dibacakan tiba-tiba, langit mendung. Petir menyambar pepohonan di sekitar pesarean. Sang guru spiritual muntah darah. Matanya mendelik. "Perjanjian ini bukan kau yang buat. Kau hanya pewaris. Hanya pewaris." Ayu menangis malam itu. Bilqis tertidur di pangkuannya, tapi di telinga Ayu terdengar bisikan, "Selama kau setia, aku menjaga. Jika kau khianat, cahaya padam. Warisanku adalah pelindungmu, juga penjaramu." Sejak saat itu, Ayu pasrah. Ia tak pernah lagi mencoba memutus perjanjian. Ia hanya rajin berdoa agar sosok gaib itu tidak mengambil alih jalan hidupnya, apalagi anaknya. Lewat kanal YouTube-nya, Denny Darko menutup kisah ini dengan satu pesan. Jangan pernah bermain-main dengan perjanjian gaib. Yang kita kira penolong, bisa berubah jadi penagih. Kalau Ayu Ting Ting dan Bilqis masih bersinar, mungkin itu bukan semata bakat. Ada yang menjaga, dan tidak semua penjaga mau dilepas. Lalu Denny merapikan kartu tarotnya. Lilin hitam padam sendiri. Sisa asapnya membentuk bayangan ular panjang. Rambut menjuntai, mata merah menatap tajam. Hingga kini, legenda Nyai Mayang masih jadi bisik-bisik di balik karier Ayu Ting Ting. Sosoknya tak pernah banner-banner diusik lagi. Dan di industri hiburan, orang-orang paham, kalau tak mau terlibat, lebih baik diam. Karena di balik layar televisi, gemerlap lampu sorot, selalu ada kegelapan yang menjaga, memeluk sekaligus membelenggu. Denny Darko duduk menatap lilin hitam yang nyalanya menari. Sudah beberapa malam ini ia diteror mimpi sama Bilqis, putri Ayu Ting Ting. Berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, cahaya panggung megah memanggilnya, sorak-sorai penonton. Tepuk tangan, kemewahan. Di sisi lain, kegelapan merayap dalam wujud kabut putih. Di dalamnya sepasang mata merah menyala. Bilqis, yang sekarang masih anak kecil polos, kelak tumbuh menjadi remaja cantik. Pesona yang menyaingi sang ibu. Begitu meroket, tapi di belakang sorot kamera, dia akan sering merasa diikuti bayangan samar. Konon, Nyai Mayang, sang penjaga gaib yang diwariskan dari garis leluhur Ayu, menuntut Bilqis jadi penerus perjanjian. Dalam penerawangan Denny, Bilqis tak akan mudah menemukan teman sejati. Siapapun yang tulus mendekat akan diuji. Kekasih yang jatuh cinta padanya, satu persatu jatuh sakit mendadak. Mimpi buruk, bahkan mendadak hilang kewarasan. Sementara Bilqis tetap bersinar di layar kaca, cantik, berbakat, dipuja, tapi selalu sepi. Kariernya akan menanjak. Banyak kontrak besar, panggung internasional, bahkan gosip Bilqis akan go internasional. Tapi semakin tinggi ia terbang, semakin kuat pula cengkeraman sang nyai. Tepat di usia 17, Bilqis akan mengalami mimpi pemanggilan. Dalam mimpi itu, ia akan berdiri di sebuah taman tua, dipenuhi pohon beringin menjulang. Di bawah akar beringin, seekor ular putih raksasa muncul, sisiknya berkilau, di kepalanya bertengger wajah wanita berambut panjang. Itulah wujud Nyai Mayang, anakku. Warisan ini milikmu. Terima aku, maka seluruh dunia akan tunduk padamu. Jika Bilqis menolak, maka dia akan jatuh sakit. Tubuhnya melemah perlahan. Organ vitalnya seolah dimakan dari dalam. Tapi jika ia meneruskan ikatan gaib itu, maka ia akan memikul beban yang sama seperti ibunya. Bahkan lebih berat, harus rela mengorbankan orang terdekat sebagai tumbal. Dalam garis takdirnya, Bilqis akan sulit menikah. Siapapun yang sungguh-sungguh ingin meminangnya akan diuji dengan mimpi-mimpi menyeramkan. Beberapa orang akan menarik diri, memilih menjauh demi keselamatan keluarga mereka. Orang-orang di sekitarnya akan berbisik, cantik, kaya, terkenal, tapi hidupnya kok tak pernah benar-benar. Dan di balik semua sorot lampu, hanya Bilqis yang mendengar suara lirih Nyai Mayang setiap malam. Jangan pernah pergi, aku di sini untukmu. Denny Darko pernah melihat secercah harapan. Ada satu cara agar Bilqis bisa bebas. Ia harus menolak perjanjian di usia mudanya,
mendatangi pusaka leluhur dan menghadapi wujud asli Nyai Mayang dengan cermin pandan alas. Ritual ini berbahaya, karena jika gagal, Bilqis bisa kerasukan dan warisan kutukan akan menurun ke anak cucunya. Namun, dalam penglihatan terakhirnya, Denny hanya melihat Bilqis menatap cermin itu dengan mata berkaca-kaca. Apakah ia berani memutus, ataukah ia justru pasrah jadi ratunya pesugihan asmara, menapaki jejak sang ibu? Hingga kini, jawabannya hanya bisa menunggu waktu. Mereka bilang tak ada perjanjian gaib yang benar-benar gratis. Popularitas Ayu Ting Ting boleh terus bersinar, tapi Bilqis adalah kunci kelanggengan Nyai Mayang di dunia ini. Dan siapapun yang berani menyingkapnya, harus siap menanggung balas dendam penjaga yang tak rela dilepaskan. Waspadalah, karena di balik senyum anak artis, terkadang bersemayam kegelapan yang diwariskan. Dalam penerawangan terakhirnya, Denny Darko melihat satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Popularitas Bilqis sama seperti ibunya, Ayu Ting Ting, tidak hanya ditopang oleh bakat dan kerja keras, tapi juga oleh tali gaib yang menjerat. Turun-temurun, sosok Nyai Mayang, sang penjaga mistis, tak pernah menolong tanpa meminta bayaran. Bukan uang, bukan permata, tapi tumbal hidup yang harus diserahkan agar energi Nyai tetap kuat menjaga cahaya sang pewaris. Denny mendengar bisikan itu dalam mimpi. Hidup harus dibayar hidup. Tumbal yang ditagih Nyai Mayang tidak selalu berupa kematian fisik. Kadang tumbal diambil dari kebahagiaan, akal sehat, atau umur panjang orang-orang terdekat. Dalam garis pesugihan asmara ini, setidaknya ada 3 jenis tumbal. 1. Tumbal kasih. Siapapun yang tulus mencintai Bilqis akan tersedot energinya. Rasa cinta yang tulus adalah makanan Nyai Mayang. Semakin dalam orang itu mencintai Bilqis, semakin besar daya hidupnya yang diambil. Itulah sebabnya pasangan Bilqis akan mudah jatuh sakit, terpuruk, kariernya merosot, bahkan mengalami mimpi buruk yang membuatnya gila. 2. Tumbal darah pengganti. Dalam siklus 18 tahun sekali, penjot gaib menuntut darah keluarga yang tidak terikat langsung dengan perjanjian. Biasanya tumbal diambil dari kerabat jauh, atau orang terdekat yang sering bersama sang pewaris. Konon, kalau tumbal tidak diberikan, Nyai Mayang bisa memakan sumber cahaya itu sendiri. Bilqis. 3. Tumbal keturunan. Jika Bilqis kelak punya anak, maka anaknya pun jadi calon pengganti. Anak ini akan lahir dengan tanda lahir tertentu, konon berupa sisik halus di belakang leher atau punggung. Itulah tanda bahwa energi Nyai Mayang sudah menitis lagi, dan siklus kutukan akan terulang. Di generasi berikutnya, Denny juga pernah mendengar kisah supir pribadi Ayu Ting Ting bertahun-tahun lalu. Pria ini setia, mengantar Ayu syuting kemana-mana, bahkan sering menjaga Bilqis. Konon, mendadak pria ini jatuh sakit misterius. Seluruh sendi membiru seperti digigit ular. Ia meninggal hanya dalam hitungan minggu. Bisik-bisiknya, dialah salah. 1. Tumbal tak sengaja yang diambil Nyai Mayang. Sebagai pengganti agar sang bintang tetap bersinar, yang lebih menakutkan, tumbal tak bisa ditawar. Bila Bilqis kelak menolak memberi tumbal, maka Nyai Mayang akan mencabut semua yang telah diberikan, popularitas, kesehatan, bahkan nyawa. Bukan hanya untuk Bilqis, bisa juga orang tuanya Ayu Ting Ting diseret perlahan ke pusaran malapetaka. Maka itu, para pewaris pesugihan asmara seringkali pasrah. Karena memutus rantai berarti berani kehilangan segalanya. Dalam penglihatan terakhirnya, Denny Darko melihat Bilqis menatap cermin di kamarnya. Air matanya jatuh. Ia membisik pelan, "Kalau ini harga untuk Mama tetap bersinar, biarlah aku tanggung." Di sudut cermin, samar-samar tampak bayangan perempuan berjubah hitam. Rambutnya menjuntai. Sepasang mata merah menatap puas. Nyai Mayang, sang pemangsa tumbal, sudah siap menagih. Dan sampai hari ini, tak ada yang benar-benar tahu kapan tumbal berikutnya akan diambil. Tapi satu hal pasti, dalam dunia pesugihan, popularitas, cinta, dan darah, semuanya punya harga. Dan Bilqis sudah ditakdirkan membayarnya. Setelah bertahan-tahan menelusuri jalur gaib Ayu Ting Ting dan Bilqis, Denny Darko menemukan satu catatan tua. Lontar Sukma Mayang, kitab pusaka peninggalan leluhur Jawa. Di dalamnya, tertulis cara memutus perjanjian penjaga pesugihan asmara. Nyai Mayang, sang penjaga, adalah roh penunggu yang terikat oleh perjanjian darah. Ikatan itu bisa dilepaskan, tapi risikonya berat. Bukan hanya popularitas yang hilang, tapi nyawa pun bisa jadi tumbalnya. Dalam lontar itu, tertulis 4 syarat mutlak. Cermin pandan alas. Artefak kuno yang dipercaya bisa memantulkan wujud sejati. Nyai Mayang. Tanpa ini, sang nyai tak bisa disingkap dan dihadapi. Lokasi pusara. Leluhur. Ritual harus dilakukan di atas makam leluhur pertama yang membuat perjanjian.
Jika pusara salah, Nyai Mayang bisa murka dan merasuki pewaris. Seketika Dera Pueris, Bilqis sendiri harus meneteskan darahnya di tanah pusara. Ini tanda ia menolak warisan gaib. Mantra pemisah sukma, mantra kuno berbahasa Jawa Kawi harus diucapkan. Tanpa satu patah kata pun salah. Jika salah, ikatan justru menguat. Dalam penerawangan terakhir, Deni melihat Bilqis saat remaja, berdiri di atas pusara kakek buyutnya. Di tengah hujan gerimis, tangannya menggenggam cermin pandan alas yang dibungkus kain kafan putih. Di sekelilingnya, lilin merah berkedip menahan angin. Saat Bilqis menatap cermin, wujud Nyai Mayang muncul perlahan. Rambut menjuntai, ular putih melingkar di bahunya. Mata merah menatap tajam. "Kenapa kau mau melepaskanku?" bisik Nyai Mayang. Suaranya serak menggema. Bilqis gemitar. Tangannya meremas gagang cermin. Di bibirnya, mantra kuno bergetar. Purwawasesa. Sengkeran gaibku, pisah saking warisku. Setetes darah menetes ke pusara. Angin merintih. Pepohonan merunduk seperti menahan terjangan badai gaib. Konon, jika ritual ini berhasil, Nyai Mayang akan kembali ke asalnya. Alam arwah. Tak lagi punya pintu masuk ke garis keturunan. Tapi jika gagal, misalnya Bilqis goyah, cermin pecah, atau mantranya keliru, Nyai Mayang akan merasuk ke tubuh Bilqis, memakan raganya perlahan. Bilqis bisa jatuh sakit gila, bahkan meninggal muda, lalu ikatan akan menitis ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya Ayu Ting Ting konon selalu ragu. Ia takut kehilangan segalanya. Karier, pengaruh, bahkan putrinya sendiri. Deni Darko pernah berkata di ujung videonya, yang bisa mengalahkan penunggu pesugihan bukanlah paranormal, bukan mantra sakti, melainkan keberanian pewaris untuk rela hidup tanpa semua kemewahan yang pernah diberikan. Harus ada hati yang benar-benar pasrah, sebab Nyai Mayang tumbuh dari nafsu. Nafsu popularitas, nafsu cinta, nafsu harta. Saat sang pewaris benar-benar menolak semua itu, Nyai Mayang kehilangan sumber makannya. Tapi siapa di dunia hiburan yang mau kehilangan panggungnya? Itulah yang membuat ritual pemutusan jarang berhasil. Dalam mimpinya yang terakhir, Deni melihat Bilqis berjalan meninggalkan pusara. Cermin pandan alas sudah retak di tangannya. Wajahnya tenang. Entah ritual itu berhasil, entah tidak, tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, satu bisikan terdengar di telinga Deni saat ia terjaga. Tumbal telah dibayar, warisan bisa diputus, tapi sang pewaris harus berani hidup dalam gelap, tanpa lampu. Sorot malam itu, lilin di ruang ritual Deni padam. Angin berdesir di jendela, membawa aroma melati busuk. Dan di sudut ruangan, samar-samar, terlihat bayangan perempuan berjubah hitam. Entah Nyai Mayang menunggu tumbal baru, atau sekadar memastikan rahasia ini tetap terkubur. Tak semua popularitas dibangun oleh usaha semata. Kadang, ada penjaga gaib yang menuntut harga, dan hanya sang pewaris sendiri yang bisa menentukan, mau bebas atau terikat selamanya. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.